Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Langkah Rafael Struijk dan kawan-kawan benar-benar harus terhenti di babak 16 besar setelah kekalahan 0-4 dari Australia. Sebagai informasi, sengitnya duel malam tadi sudah terlihat sejak menit awal. Kedua kesebelasan saling berganti melancarkan serangan. Indonesia mendapatkan peluang di menit ke-6, tetapi sepakan Rafael Struijk masih melebar dari sasaran. Indonesia pun harus kebobolan cepat lewat OG Elkan Bagot. Meski tertinggal, Indonesia berusaha tidak panik. Mereka pun berusaha membangun permainan yang sabar. Peluang sebenarnya beberapa kali didapat oleh tim Merah Putih. Seperti dari tembakan terukur Hafner, peluang dari kaki Yakob Sayuri di menit ke-39, dan Marcelino di menit ke-40. Namun sayang, finishing Garuda nyatanya masih menjadi PR yang seakan belum terselesaikan. Sementara di babak kedua, Australia berusaha mengendalikan laga. Bahkan beberapa pelanggaran keras pun harus terjadi. Situasi sempat sedikit memanas, namun masih bisa terkendali. 2 gol tambahan di babak kedua pun harus terjadi. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Perjuangan Timnas Indonesia memang berakhir di babak 16 besar, di mana Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus takluk dengan skor akhir 0-4 dari Australia. Namun skor akhir ini sejatinya tidak mencerminkan jalannya pertandingan, terutama di babak pertama, di mana Timnas Indonesia mampu merepotkan barisan pertahanan The Socceroos di 45 menit awal. Hanya saja penyelesaian akhir Timnas Indonesia begitu buruk. Ditambah lagi masalah klasik yakni kebingungan ketika memasuki sepertiga akhir lapangan lawan juga kembali muncul. Walau begitu, perjuangan anak asuh Sintayong ini sudah layak diapresiasi. Mereka lolos dari grup maut yang diundi oleh Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Pemain Timnas Indonesia pun mendapatkan apresiasi dari warganet malam ini, sebab mereka bermain dengan lebih rapi meski memang belum mampu menghadirkan kemenangan demi kemenangan. Jangan lupa Indonesia memiliki rataan skuad termuda di Piala Asia edisi kali ini dengan 23 tahun. Itu menjadi tanda setidaknya skuad ini punya masa depan yang cerah. Asnawi Mangkualam trending di Twitter saat pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia versus Australia. Penampilan Kapten Timnas Indonesia ini dianggap kurang memuaskan dalam laga yang berakhir dengan kedudukan 0-4 tersebut. Bagaimana tidak, posisi Asnawi Mangkualam di bek kanan Timnas Indonesia tampak dengan leluasa diperdaya oleh permainan Timnas Australia. Hingga pada ujungnya Asnawi Mangkualam kalah cepat dalam penutup ruang Martin Boyle yang mencatatkan gol kedua bagi Australia pada menit 45. Aksi Asnawi pun menjadi pergunjingan warga Twitter. Bek kiri Timnas Indonesia ini dianggap gagal mengcover pergerakan lawan. Adapun sinyal buruknya penampilan Asnawi Mangkualam tampaknya dirasakan oleh pelatih Sintayong. Maka saat pertandingan babak kedua berjalan 6 menit, Asnawi digantikan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-61. Duel Timnas Indonesia versus Australia baru saja terjadi. Rupanya Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang ditakuti Timnas Australia di pertemuan ini. Meski Australia menjadi tim favorit, hal ini tidak membuat Timnas Australia melalui situs resmi Socceroos meremehkan Timnas asuhan Sintayong. Bahkan dalam situs resmi Socceroos, salah satu penggawa Garuda disorot secara khusus, di mana Marcelino Ferdinand, pemain KMS KDZ itu, disebut sudah menunjukkan permainan apik bersama Timnas Indonesia selama di fase grup. Marcelino disebut berhasil menciptakan kesulitan besar bagi pertahanan Irak, yang mana kini memuncaki klasemen grup D. Sementara itu, Marcelino juga dianggap berhasil memberikan kesulitan bagi bek Premier League Takehiro Tomiyasu. Skuad Garuda sukses melaju ke babak 16 besar usai menjadi salah satu dari 4 tim yang termasuk peringkat 3 terbaik. Perjuangan Timnas Indonesia selama berlaga di Piala Asia 2023 sendiri terus didukung penuh oleh supporter di Qatar. Dalam video-video yang beredar di dunia maya terlihat jelas para supporter selalu antusias menyuarakan dukungan kepada pasukan Sintayong sejak tiba di Qatar pada 7 Januari lalu. Bahkan dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @GarudaOnside, terlihat para supporter skuad Garuda memadati tempat tibanya bus yang mengangkut para pemain Timnas Indonesia. Sambil menggunakan beragam atribut Indonesia, mereka menyuarakan dukungan dan memberikan semangat kepada Sandy Walsh JS.
Dalam keterangan unggahan tersebut dituliskan bahwa vibes-nya kayak Piala Dunia banget. Apalagi tuan rumahnya sama lagi. Hal ini pun diamini oleh warganet yang memberikan komentar serupa. Dalam konferensi jelang laga kemarin, Sintayong mendapatkan pertanyaan mengenai Australia ikut serta pada Piala AFF. Namun, juru taktik asal Korea Selatan ini tak setuju karena ia menganggap Australia memiliki sepak bola yang lebih maju dibandingkan tim-tim ASEAN. Hal tersebut lantaran Sintayong berpendapat Australia sudah selevel dengan Jepang hingga Korea Selatan dan kehadiran di Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AOC itu untuk membantu tim-tim ASEAN lebih berkembang lagi. Kendati demikian, ia menilai sepak bola Asia Tenggara pun juga terus mengalami perkembangan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menunjukkan gaya rambut baru yang berbeda dari saat sebelum melawan Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 kemarin. Gaya rambut baru itu ditunjukkan STY saat hadir dalam jumpa pers jelang laga Timnas Indonesia melawan Australia. Perubahan gaya rambut Sintayong ini bisa jadi hal yang positif. Bisa diartikan STY sebenarnya tidak terlalu stres jelang laga penting Timnas Indonesia melawan Socceroos. Meski ini adalah kali pertama Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia dan menghadapi lawan yang berat di babak 16 besar. Namun pelatih 53 tahun itu santai terhadap laga krusial ini. Lolos 16 besar Piala Asia 2023 menjadi sukacita seluruh fans Timnas Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo pun ikut menyambut keberhasilan Garuda ini dengan cara yang unik. RI 1 merayakannya dengan bermain bola sambil hujan-hujanan bersama sejumlah anak-anak di lapangan Gamplong, Sumber Rahayu, Boyudan, Sleman pada hari Sabtu sore. Rekan dan lawan tanding Jokowi pada laga kali ini adalah para siswa berbagai sekolah sepak bola di wilayah tersebut. Jokowi sendiri tampil sebagai penjaga gawang pada laga yang diwarnai hujan deras ini. Mantan wali kota Solo itu pun merumput di lapangan sambil mengenakan topi dan kostum Timnas Indonesia. Sintayong jadi sosok yang memegang kendali atas rekomendasi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Namun tak lantas pemain-pemain tersebut mendapatkan jaminan tempat di tim merah putih di Piala Asia ini. Hal tersebut bisa dilihat dari perjalanan skuad Garuda di turnamen bergengsi di benua kuning ini. Sandy Walsh sempat duduk di bangku cadangan pada laga lawan Irak di partai pertama Piala Asia, di mana pada pertandingan melawan Irak, Sandy baru bermain di penghujung laga. Barulah pada laga kedua, Sandy mendapatkan kepercayaan turun bermain sebagai pemain inti. Sementara Sein Patinama juga masih duduk di bangku cadangan di Piala Asia 2023. Sein yang sempat meninggalkan pemusatan latihan karena urusan keluarga baru kembali ke tim jelang Piala Asia dimulai. Kemudian Mark Locke juga mengalami nasib serupa. Mark Locke baru satu kali tampil sebagai pengganti selama 15 menit saja di laga lawan Irak kemarin. Sementara di dua laga berikutnya, Mark Locke tidak mendapatkan kesempatan bermain. Gelandang Timnas Indonesia Mark Locke mengaku sedih sebab dirinya belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk dimainkan pada laga-laga di Piala Asia 2023 ini. Meski kecewa, pemain yang membela Persib Bandung itu tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari sepak bola dan dirinya mengambil pelajaran dari situasi tersebut. Sementara menurut pelatih asal Korea Selatan ini, bahwa mendapatkan menit bermain bukanlah hal yang mudah, terutama saat berhadapan dengan Australia. Sintayong menyatakan hal itu merupakan bagian dari taktik yang tidak dapat dijelaskan kepada publik. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel tetap memberikan kritiknya kepada Sintayong meskipun pelatih berusia 53 tahun itu berhasil membawa Timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Bahkan suksesnya Timnas melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 menurut Bung Toel tidak sesuai dengan kinerja dan janji Sintayong. Bung Toel menjelaskan bahwa sebelumnya Sintayong berjanji Timnas Indonesia berhasil mengimbangi Irak dan menang menghadapi Vietnam, namun Timnas kalah dari Irak. Tetapi sesuai kinerja, apakah ini sesuai janji STY? Enggak sesuai dong, janji STY kan draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Makanya saya bilang tadi terima kasih ke Kirgistan, kata Bung Toel. Euforia pencapaian Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 banyak dikaitkan atas peran dari Kirgistan yang memberikan hasil imbang ke Oman. Bahkan atas gol Joel Kojo ke Oman itu menjadi bahan perbincangan netizen. Joel Kojo langsung menjadi idola banyak supporter Indonesia karena dinilai berkontribusi besar untuk membantu tim Garuda lolos ke babak penyisihan grup Piala Asia untuk pertama kalinya. Menanggapi fenomena ini, Coach Justin kurang sepenuhnya sependapat. Menurut Justinus Laksana bahwa Timnas Kirgistan hanya melakukan tanggung jawab mereka
dan tidak ada yang dibantu dalam hal ini untuk timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar.